warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kita masih diberi nikmat sehat sempat insyaallah sampai akhir tetap memegang nikmat iman Islam. Karena itu anugerah terbesar bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian karena sudah sudi meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 11. Karena ada tahapan di angkatan 11 ini, salah satunya ada kegiatan yang namanya aksi nyata, seperti itu. Aksi nyata untuk modul 1.4 kami mendapatkan tugas untuk diseminasi dan penyebaran serta penerapan budaya positif, terutama budaya positif nanti yang akan dikembangkan di sekolah kita tercinta ini. Ini tidak perlu terlalu serius, tidak perlu terlalu tegang. Kita di sini berbagi praktek baik. Saya sebagai narasumber hari ini insya Allah nanti akan mendapatkan banyak ilmu dari Bapak Ibu yang selama ini memang kita seringkali berkolaborasi, bekerja sama, terutama untuk kemajuan murid kita semua. Tugas yang saya diberikan dalam pendidikan guru penggerak yaitu diseminasi pemahaman penerapan pengalaman budaya positif terutama di sekolah kita. Dalam setiap kegiatan untuk keberlangsungan pembelajaran yang efektif itu salah satunya bisa dilakukan dengan melalui kesepakatan. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini, terutama kalau kita kan tingkat di sini adalah SMP. Jadi kesepakatan kelas itu dimulai dari kesepakatan mapel. Kesepakatan antar tiap guru itu boleh saja tidak sama. Tergantung kesepakatan antara guru dengan murid itu, poin-poin mana yang akan disetujui dan yang akan dilaksanakan bersama. Jadi kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan antara guru dengan murid seperti itu. Dan diharapkan nanti dievaluasi atau setiap bulan atau minimal 2 minggu atau setengah bulan itu diadakan evaluasi bagian mana dari kesepakatan itu yang sudah dapat dilaksanakan sendiri oleh siswa sehingga itu berubah tingkatannya menjadi keyakinan kelas seperti itu. Untuk kesepakatan kita hari ini kebetulan saya sudah menyiapkan seperti ini. Kalau menurut Bapak Ibu kesepakatan ini bisa tidak dilaksanakan untuk kegiatan ini sampai berakhir? Bisa. Baik, terima kasih. Sampai ke nomor 4 di situ mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Jadi di sini saya pastikan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada yang tertekan seperti itu, sehingga saya bisa masuk ke selanjutnya. Ini baik, salah satunya lagi kami diperkenalkan dalam mengelola pembelajaran itu ada yang namanya ice breaking. Dan ice breaking ini diharapkan kondisi awal siswa itu nanti sampai akhir pembelajaran di kelas, karena kita kan guru itu mesti
setiap hari bersosialisasi dengan pembelajarannya yang tidak lepas selalu dengan murid seperti itu. Seperti S itu kan apa ya? Meleleh, mencairkan seperti itu. Jadi di awal itu diharapkan ada kegiatan ice breaking seperti itu yang membuat siswa itu awalnya yang belum mau belajar seperti itu, jadi mereka juga nanti akhirnya belajar walaupun nanti masih belum sama dengan teman-teman yang lainnya. Artinya tujuan pembelajaran bisa tercapai sekalipun prosesnya berbeda seperti itu. Nah di sini saya mencoba, sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah banyak lah di YouTube, di sosial media itu tentang ice breaking ini yang bisa diterapkan. Tapi saya di sini mencoba satu ice breaking, cluenya di sini ikuti kata saya. Saya coba ya, Bapak Ibu. Cluenya di sini ikuti kata saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lakukan Bapak Ibu mengikuti seperti itu. Siap? Oh, udah? Siap. Tapi biar lebih semangat, kita coba di kelas ini ya, kegiatan ini buat yel gitu. Yel. Biasanya Bu Sofi ini pinter nggak buat yel? Namanya apa? Contoh. Yang Ada nama sekolah kita gitu. Terus ada tema Agustus-Busan. Kalau Agustus-Busan itu identik dengan Merdeka. Merdeka. Teman-teman bisa mengikuti yel-yel dari saya. Ya. Kalau saya mengucapkan SMP Negeri 1 Larangan, teman-teman menjawab yes, ya kan ya. SMP Negeri 1 Larangan, Adi Wiyata. SMP Negeri 1 Larangan, sekolahku. Siap? Ya. Saya mulai dari yang pertama. SMP Negeri 1 Larangan. Yes. SMP Negeri 1 Larangan. Adi Wiyata. SMP Negeri 1 Larangan. Sekolahku. Siap. Bagus semua. Ulangan. Jadi kita coba SDG ini ikuti kata saya. Siap Bapak Ibu? Iya. Baik, kalau sudah siap. Saya berangkat ke sekolah. Saya berangkat ke sekolah. Botol. Gelas. Botol. Gelas. Botol. Gelas. Ada berapa gelas? Ada berapa gelas? Ada berapa gelas? Ada berapa botol? Ada berapa botol? Siap, berarti konsentrasinya betul. Kan ikuti kata saya. Iya, Jadi tidak perlu menghitung Iya. berapa botol, berapa gelas. Kita kan? Ya. Siap. Ini itu bang sampah. Ada yang kedua. Bertepuk dan tangan. Bertepuk tangan bisa kan? Alhamdulillah, berarti kita sehat ya. Kalau harus tepuk dada masih sulit. Ini syaratnya kalau saya bilang tepuk, jangan tepuk. Kalau saya bilang tepuk tangan, baru tepuk tangan. Berbunyi tepuk tangan. Kalau hanya tepuk, diam. Kalau tepuk tangan, bergerak. Iya. Ya. 1 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. Tepuk 1. Kan tepuk. Ada tangannya. Ada tangannya. Konsentrasi Bu Sofi, konsentrasi. Tepuk 2. Siap. 2 kali, 3 kali dikonsentrasi dulu ya. Kan kita fokus di sini. Ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 2. Sip, betul. Baik, tepuk tangan 3 kali. 1 kali tepuk baru. Ada tepuk tangannya. Berarti Bapak Ibu sudah preman pernah jadi anggota pramuka sehingga masih ingat tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas hasilnya SDG ini. Nah, di sini
ada pertanyaan pemantik tentang yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif. Mungkin Bapak undang. Budaya positif di sekolah. Ya. Di Koper budaya Membuang sampah pada tempatnya. Mengikuti pelajaran dengan aktif. Bersikap sopan terhadap guru. bersikap sopan terhadap guru. Silakan Bupan. Ya, dari mana? Menerapkan 3S di lingkungan sekolah. 3S itu Salam, senyum, sapa. Selesai. selalu itu apa? Ada lagi? Ya, Bapak Ibu yang mau menyampaikan tentang budaya positif? Makanlah di tempatnya. Ada budaya. Di kantin ya silakan makan di kantin. Bisa, iya ada Bapak Margo. Mungkin kakak perwakilan dari sebelah utara. Ini ada Bu. Jangan makan di depan tempat. Makan jangan. Bisa. Mengucapkan salam apabila masuk ke kelas, terus membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Ada lagi beda? Budaya positif, semua kegiatan yang mengandung kebaikan di sekolah atau di mana pun saja. Seperti yang dicontohkan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tadi. Baik, terima kasih atas materi-materinya. Alhamdulillah, tentang budaya positif ini sebenarnya sudah kita jalankan di sekolah ini melalui kegiatan pembiasaan seperti itu. Terutama bisa di dalam pembelajaran, syukur-syukur tetap dilanjutkan nanti di luar pembelajaran seperti itu. Jadi kalau kita mengingat hal yang positif, berarti kan kita akan mengingat bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Ada nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan oleh guru, terutama yang sebagai aktor dalam pembelajaran kepada murid. Dalam penerapan budaya positif ini tidak ada tuntunan yang baku bagaimana guru itu harus menanamkan kepada murid, karena memang itu bisa saja melalui kegiatan pembiasaan. Seperti di sini tentang budaya positif ini, yaitu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ada pribadi yang kritis, bertanggung jawab seperti itu, dan ini bisa terwujud melalui 3 keadaan ini. Maaf, kecepatan. Ini. Jadi ada lingkungan yang sehat, terutama sekolah maksudnya di sini. Terus ada konstruktif, mendorong untuk perubahan, sehingga nanti diharapkan berikutnya dikembangkan dan dipelihara. Untuk budaya positif ini dalam modul guru penggerak itu terbagi seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 poin yang kami dapatkan. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Enam budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di sekolah kita itu terjadi kalau ada yang namanya perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini dari paradigma lama ke paradigma baru itu harus diikuti oleh semua warga,
sekolah. Di sini ada kegiatan awal. Bagaimana kita melakukan kegiatan yang namanya kepalan tangan seperti itu. Nah, kegiatan ini harus dilakukan secara berpasangan. Ini kebetulan sudah berpasangan. Tapi Pak Amdani berpasangan sama Pak Huda. Pak Taufik. Pak Huda sama Pak Samsul seperti itu. Bisa berpasangan Bapak Ibu, tapi diperhatikan di sini ada yang jadi A ini dan ada yang jadi B. A itu nanti akan saya berikan secari kertas, di mana dalam secari kertas itu A akan menuliskan sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupnya, yang bagi dirinya itu sangat berharga. Contoh, misalkan keluarga, atau menyebutkan spesifik anak, istri, suami, atau harta, jabatan, seperti itu. Bisa dituliskan apa saja, umum ini. Jadi nanti ada kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, satu saja. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi dikepalin ya. Yang nanti dapat kertas satu saja ditulis, nanti dikepal. B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta teman A memberi benda tersebut. Jadi bisa dirayu, bisa diiming-imingi, bisa digelincik ya, boleh lah. Digelincik ya, gitu ya. Jadi ini salah satu tentang penerapan perubahan paradigma. Dekat sama karena ini harus bersentuhan kalau kita ada sesuatu iya ada sesuatu tapi apa salahnya itu bisa membantu Pak Adi Samsul untuk bagaimana caranya Pak Huda bisa membuka kepalan tangan. Boleh diimingi apa misalnya? Dirayu atau mau buka sendiri dengan sekuat tenaga yang dipegang oleh teman satunya? Boleh. Silakan Bapak Ibu. Sudah. Ya, mulai. Silakan. Atau memang ada yang membuka secara sukarela? Ya, hanya beban. Diiming-imingi uang misalnya. Sudah. B harus meminta apa kertas yang ada di teman A. Kalau tidak diberi, bagaimana caranya supaya diberikan? Saya beri waktu 1 menit. Satu menit saja. Iya, boleh diberi, boleh tidak. Boleh diberi, boleh tidak. Iya, silakan dimulai. 3 menit lagi. Boleh diberi, boleh tidak diberi. Tergantung apa yang sudah, waktunya sudah selesai. Saya minta siapa yang kertasnya diberikan? Saya berikan. Saya berikan nanti. Yang tetap apa, contohnya tetap ada pada
diri. Sebenarnya saya rayu. Saya rayu. Saya rayu. Ya, kertas yang bisa diberikan. Apa alasannya? Dipaksa. Dipaksa, terus dibingi-bingi? Enggak. Dikritik. Dikritik? Berarti bisa pakai kekerasan kan? Ya. Apa nih? Yang tidak diberikan, alasannya apa? Yang tidak diberikan. Halo. Alasannya Pak Andani tidak bisa ngerayu sudah. Tidak bisa dirayu. Tidak bisa dirayu. Tapi sudah coba dirayu. Sudah, tapi bahasanya itu bahasa. Akhirnya kertas nggak dikasihkan, biar tak kasihkan ke teman yang lain nanti. Berarti masih ada maksud lainnya. Diberikan. Ya, kakak sudah saya berikan karena saya orang yang baik, baik hati, pelak, dan menurunan, jadi saya kasihkan. Dan saya ingat itu peribahasa Indonesia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi saya kasihkan, meskipun tidak diiming-imingi, apalagi diiming-imingi uang tadi. Terima kasih. Ya sukarela, tapi juga ada embel-embelnya. Bukan diberikan. Diberikan. Ya. Bukan caranya diberi tadi. Saya minta saya. Saya bilang sukarela, beliaunya masih contoh orang baik. Punyanya Bu Elvi sama Bu Latifah? Diberikan. Dua lagi kanan atau Diberikan. Punya Bu Mina? Tapi itu diberikan ya akhirnya. Berarti ini ada dua keadaan. Satu tetap kekeh memegang kertas seperti Pak Taufik. Yang kedua rata-rata teman Bapak Ibu di sini memberikan. Kira-kira apa makna dari kegiatan yang kita lakukan? Kalau dikaitkan dengan perubahan paradigma. Dalam proses belajar mengajar kita tidak boleh memaksa dan memberikan suatu kebebasan kepada peserta didik. Terima kasih. Ada lagi? Ada? Nah, dari peminat sudah selesai? Ya. Baik. Ada lagi dari Ada perlunya kita juga memaksa siswa untuk mau belajar. baik. Di sini dalam melakukan perubahan paradigma itu ada yang namanya motivasi. Motivasi itu ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri dan ada yang eksternal yang dari luar. Ekstrinsik. Anda keluar diri. Ya, ini tampilan seperti ini kelihatan. Karena kalau tampil penuh itu full screen kadang gangguan jaringan. Untuk berubah ke slide berikutnya. Jadi di sini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol di sini adalah guru yang mengontrol murid dalam setiap pembelajarannya. Baik itu bisa dilakukan di kelas maupun di dalam kelas. Tapi di sini ada namanya ilusi kontrol. Di mana yang pertama guru mengontrol murid. Jadi tidak bisa kita akan mengontrol murid secara penuh atau 100% seperti itu. Karena memang kegiatan pembelajaran kita yang terbatas hanya beberapa jam, mereka lebih banyak
berada di rumah, bergaul dengan lingkungannya, seperti itu. Terus ada lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya di sini, walaupun kita memberikan semacam nasihat kepada murid tentang perasaan bersalah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, itu tidak serta-merta akan menguatkan karakter murid seperti itu. Bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Iya. Karena terkadang mereka itu dibuat merasa bersalah, misalkan puncak istri ke Bapak Ibu, kalau seperti ini terus. Itu ada sebenarnya pengaruhnya, tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan nanti perubahannya, seperti itu. Terus ada lagi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tapi kalau ini kemarin kami disampaikan bisa efektif dan bermanfaat asalkan semua itu harus berproses, seperti itu. Jadi tidak serta-merta satu kali kegiatan atau beberapa kali kegiatan. Jadi kalau ilusi di sini semacam miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu yang tadi Bu Sofi katakan, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti ini kan tidak setuju kalau seperti itu. Karena memang pemaksaan itu bagaimanapun itu tidak dianjurkan. Diperbolehkan, tapi itu bukan satu hal yang dianjurkan. Tentang kegiatan yang pertama, ada yang namanya disiplin positif. Selama ini kita beranggapan kalau disiplin itu mengikuti peraturan yang sudah ada. Tak terpecah peraturan berarti tak disiplin. Di sini kami dikenalkan bahwa disiplin makna awalnya itu adalah belajar. Jadi belajar sampai sejauh mana atau murid itu sampai di mana hasilnya itu tetap dikatakan sebagai bagian dari disiplin. Tapi dalam kehidupan sehari-hari makna disiplin itu mengalami pergeseran seperti yang tertulis panah merah itu seperti itu yang ada di kenyataan. Di mana sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang-kadang apa yang dilakukan murid itu karena tak nyaman, kekancanan. Gitu. Kenapa kamu bisa terlambat? Jawabannya sebenarnya dia tak terlambat, tapi menunggu temannya. Akibatnya mereka juga kena pelanggaran, terlambat masuk ke sekolah, sampai ke sekolah, apalagi sampai masuk ke pembelajaran nanti. Itu yang kita alami tentang makna dari disiplin, Bapak Ibu. Bagaimana anak itu berproses belajar untuk menjadi lebih baik, mendorong perubahan, itu juga masuk ke makna disiplin positif seperti itu. Ini dicoba. Nah ini Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, di bawahnya juga ada eksternal, dan yang kegiatan ketiga ada motivasi internal untuk tujuan disiplin positif seperti ini. Jadi kalau misalkan karena ada perasaan tidak enak dengan orang lain atau merasa ingin dapat reward seperti itu berarti masih masuk motivasi eksternal. Tapi dalam kehidupan butuh enggak? Penghargaan itu butuh pada? Butuh, tetap dibutuhkan. Karena dalam kegiatan pembelajaran terutama itu salah satunya bisa memotivasi anak untuk
berbuat lebih baik, seperti tugasnya dikerjakan lebih awal seperti itu. Mohon saya lakukan ada nilainya lebih tinggi, itu kan masuk motivasi apa? Motivasi eksternal, tapi berupa penghargaan seperti itu. Hukuman boleh pada? Boleh. Tapi nanti kita akan mempelajari bahwa posisi kontrol kita, terutama guru, ada tipe penghukum itu masuk ke bagian yang mana, atau kenapa itu harus dihindari bukan dari perbedaan, harus dihindari ada di slide berikutnya. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Misal apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu. Terus ada untuk mendapatkan hadiah, dan terakhir menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, terutama orang tua yang di rumah dan guru yang ada di sekolah. Jadi ini kalau disatukan antara beberapa disiplin positif itu bisa dimulai dari kegiatan ini, Bapak. Yang pertama kesepakatan kelas. Terus yang kedua, berubah tingkatannya menjadi sebuah keyakinan. Jadi ada 5 poin misalkan kesepakatan kelas sudah dilaksanakan sama seluruh siswa dalam satu kelas. Walaupun di kelas yang lain belum melaksanakan, tidak apa-apa. Berarti ini nanti berubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Terus ada lagi lingkungan yang harus positif, baru yang lebih besar, dalam lingkup yang lebih besar itu dinamakan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan seperti ini. Jadi hukuman disandingkan dengan keyakinan kelas, ada juga penghargaan. Jadi di sini misalkan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, pertanyaannya? Di sini ada beberapa statement. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Berarti nilai kebajikan yang akan ditanamkan apa kira-kira Bapak? Kalau yang nomor 1, keselamatan. Terus ada lagi? Keamanan masuk ada? Kedisiplinan, ketertiban, berlalu lintas. Terus yang langsung yang nomor 3, memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Seperti itu. Ini nanti akan menjadi keyakinan atau hanya sekedar peraturan saja, seperti ini. Nah ini. Di sini ada kolom peraturan dan berikut sebelahnya ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan ditanamkan. Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau kira-kira ini jawabannya apa di sini? Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kerapian. Kita uji dulu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati atau saling menghargai, bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 1, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Ya, antri. Terus gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban. Jadi tidak semua yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah benar sebenarnya. Tapi kemarin kami diarahkan ke jawaban ini. Jadi yang lebih ditekankan nilai kebajikan keyakinan kelas pada siswa itu ada dalam nilai kebajikan seperti ini. Tanggung jawab seperti itu. Gak apa-apa, itu sudah benar, bukan salah. Kemarin itu disampaikan dari semua jawaban kami peserta itu benar. Cuma kami diarahkan ke nilai kebajikan yang lebih spesifik seperti itu.
Hadir di sekolah berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan untuk tidak terlambat. Terus gunakan masker sudah benar tadi. Selain kesehatan juga ada keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Dan saya yakin dalam diri saya pribadi ini bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya sudah melakukan ini. Karena mulai dari hal terkecil, mulai dari penyediaan ATK anak tulisan anak, itu ada yang sampai memeriksa sudah lengkap apa belum, begitu. Itu juga masuk kegiatan budaya positif yang dimulai di awal pembelajaran. Dan itu haknya guru untuk mengingatkan mereka. Jadi seperti murid kadang-kadang mengeluh yang namanya murid SMP itu kalau saya pribadi kadang-kadang mereka tingkat berpikir menuju ke dewasa, sehingga memang diingatkan terus-menerus. Nah, ini salah satu penerapan kesepakatan kelas. Saya menyebutnya kesepakatan kelas karena di awal pembelajaran itu ada kegiatan yang harus diikuti. Mereka membuat satu kesepakatan ini. Siswa diberi kesempatan untuk menuliskan statement apa yang mau dijadikan kesepakatan. Ditempel seperti biasa, karena saya yakin juga banyak sudah Bapak Ibu 7 tahun kali kelas yang sudah melakukan ini. Ini saya bagi dua karena dari beberapa anak itu kan ada yang nyebutnya sama. Misal izin ke kamar mandi. Boleh, ini saya jadikan satu yang izin ke kamar mandi. Ada yang pakaian harus lengkap begitu. Sehingga ini yang kemarin itu kesepakatan kelas 92. Saya tulis mapel IPA karena ini untuk pelajaran saya sendiri. Saya sampaikan ke anak-anak bahwa kalian jangan mengikuti kesepakatan kelas ini kalau guru sudah membuat kesepakatan yang lain. Bisa berbeda karena kita tingkatannya di sini adalah sebagai guru mapel, bukan guru kelas. Kalau SD guru kelas. Pakaian rapi, lengkap dengan atribut, masuk kelas tepat waktu, toleransi 5 menit. Ada yang mengusulkan, Bu, bagaimana kalau 15 menit seperti itu? Nah, di sini posisi kontrol guru diperlukan sehingga anak itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau 15 menit kan terlalu lama, kebablasan nanti. Begitu. Izin ke kamar mandi hanya 1 kali untuk per anak, menjaga kebersihan dan lingkungan. Terus ada lagi nih Bapak Ibu, bagaimana dari kesepakatan ini yang tadi yang kelas 9 itu tidak lagi kita menerapkannya yang namanya hukuman, ya, tapi berubah menjadi sanksi dan konsekuensi. Tapi di sini masih ada pernyataan yang saya butuh masukan dari Bapak Ibu tentang hukuman atau sanksi atau sanksi konsekuensi. Sanksi itu atau konsekuensi lawannya hukuman seperti itu. Seperti ini tindakan guru yang nomor 1 itu masuk hukuman apa konsekuensi? Nomor 2 hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Ya, baik. Kita lihat nanti jawaban yang diberikan dari fasilitator. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Oh ya, ini mengganti kertas tugas teman yang telah diingat. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi atau sanksi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Nanti kami tampung dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu bisa berupa hukuman. Ini ternyata Bapak Ibu, saya
kemarin memang di awal itu bingung antara hukuman dengan konsekuensi gitu. Jadi mulai dari mencatat 100 kali, terus lari mengelilingi lapangan, murid diminta push up, itu semuanya masuk ke hukuman. Bahkan ke poin 2 sebelum terakhir ini, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Karena memang hukuman itu berarti kan ditetapkan satu arah, dalam hal ini guru atau sekolah. Tapi kalau konsekuensi itu bisa berasal dari murid. Kalau murid melakukan ini, berarti nanti sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Kalau yang ini, kenapa yang ini masuk ke konsekuensi atau sanksi? Ada yang mau menyampaikan? Sedangkan di sini kan sama-sama ini lari mengelilingi lapangan basket. Ini juga lari mengelilingi lapangan basket. Satunya hukuman, tapi di sini sanksi. Karena pelajaran olahraga memang. Iya betul. Karena lari itu masuk bagian dari pelajaran PJOK. Jadi kalau guru PJOK diperbolehkan. Tapi saya kadang berpikir seperti ini, antara teori dengan penerapannya, praktek maksudnya, itu terkadang memang tidak sejalan. Tapi tidak sejalan itu bukan berarti tidak bisa untuk diselaraskan, tapi semuanya itu berproses seperti itu. Makanya di sini kalau saya sendiri hukuman boleh, tapi bagaimana dari hukuman itu murid diarahkan, dibimbing, dituntun untuk berubah, terutama dari motivasi intrinsiknya ya dari dalam. Nah ini yang Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam setiap pembelajaran. Saya urutkan dari yang paling bawah itu adalah penghukum. Berikutnya pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman, dan yang terakhir adalah manajer. Di sini slide yang saya dapatkan ini dari fasilitator tentang hijau itu karena memang diarahkan untuk menjadi seorang manajer seperti itu. Bukan tidak diperbolehkan, tapi kata-kata dari fasilitator itu yang disampaikan penghukum itu masuk kasta rendah katanya, seperti itu. Tertingginya adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana kita bisa mengkategorikan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajer seterusnya ada di tindakan ini. Jadi menghukum itu kan kalau dari gurunya A dia harus A. Tapi kita tidak pernah tahu murid kita itu seperti apa. Karena saya pernah, bahkan saya juga merasa bersalah. Anak yang saya tegur itu saya suruh maju, tidak mau maju awalnya itu. Tapi saya paksa, ayo tetap maju. Ternyata saya dengar dari temannya, dia itu sakit dari awal. Saat itu saya benar-benar merasa bersalah karena saya kurang peka pada saat itu untuk melihat keadaan siswa. Karena selama ini yang ada di pikiran saya itu anak itu sering tidur, saya anggap tidurnya seperti biasanya. Ternyata untuk kali itu pembelajaran saya tidurnya karena benar-benar sakit. Saya hampiri, ternyata kulitnya memang panas. Jadi dari situ saya terkadang belajar untuk tidak memvonis murid yang anggaplah dalam tanda kutip nakal, itu mereka akan nakal seterusnya seperti itu. Ada faktor di situ yang menyebabkan mereka bisa berbuat seperti itu. Jadi ini Bapak, posisi penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan seperti itu. Ini semuanya ada di sini. Dampaknya itu pada murid itu bisa mengulangi kesalahan lagi. Terus yang mana yang diharapkan? Ada juga teman. Teman di sini kadang-kadang ada yang sering curhat sama gurunya.
Tapi teman di sini bukan memposisikan seperti temannya sendiri. Tetap di situ ada rasa hormat kepada guru sehingga guru itu bisa menjalankan perannya yang di sini sebagai manajer. Jadi menguatkan pribadi, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Ada lagi di sini. Padahal beda dari beda apa kita kan jadi ada mobil udah apa beda kan Baik Bapak Ibu, ini satu lagi yang diperkenalkan kepada kami ada yang namanya restitusi. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi yang harus guru ketahui, ada salah satu metode dalam pemecahan masalah yang dihadapi murid yang begitu kompleks itu yang dikenal dengan istilah restitusi. Kita selama ini mengenalnya berupa segitiga restitusi. Di mana letak segitiganya? Seperti itu. Ini sebenarnya restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Restitusi ini ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan segitiga restitusi. Segitiga ini karena di sini berbentuk segitiga. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan yang mana? Keyakinan kebajikan. Yang tadi dari awal atau bisa diarahkan ke itu kesepakatan kelas yang sudah dilakukan bersama murid di awal pembelajaran. Boleh itu ditanyakan kembali. Seperti menstabilkan identitas, guru bisa menyampaikan kalimat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini semua. Dengan murid-murid yang ada di sini sudah pernah. Cuma saya sendiri juga dulu sempat berpikir di mana letak segitiga restitusinya. Seperti apa restitusi? Ternyata di sini. Kadang kita langsung ke poin nomor 2 atau kita langsung ke poin nomor 3. Harapannya, ini kan namanya juga harapan, ya. Harapan itu bisa langsung dijalankan atau bisa berproses seperti itu. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti siswa terlambat. Kan temannya tidak, yang terlambat tidak hanya satu, berarti banyak temannya. Dari temannya yang banyak itu, kita berusaha untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Siswa diarahkan mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Satu lagi, ini langkah-langkahnya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk restitusi. Nah, yang ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Di situ ada berapa Bu Sofi? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi tengah. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama apa itu kebutuhan? Kita kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Selanjutnya penguasaan atau power, kebebasan, freedom. Ada kesenangan, fun. Dan yang paling penting itu adalah bertahan
hidup. Nah di sini Bapak Ibu, semua ini akan ada pada murid kita, bahkan diri kita sendiri. Contoh senang, anak-anak yang melakukan pelanggaran ketika ditanyakan itu karena memang kesenangan. Ternyata mi penangis kan sekurang bu menangis. Berarti kan ada unsur kesenangan di situ. Katanya, nah, terus ada kebebasan gitu, bu, jam kos bu. Mereka senang kalau sudah diberi jam kosong seperti itu. Bahkan ada yang bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya makan, minum, berpakaian seperti itu. Yang dicontohkan. Nah di sini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh pada pencapaian visi dan misi sekolah. Dan ini akan terwujud kalau ada kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh warga sekolah, baik itu dari unsur guru, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, murid, bahkan komite dan orang tua, seperti itu. Jadi budaya positif itu akan terlaksana dengan baik. Itu memang harus ada kerjasama, terutama pada di awal kegiatan, misalkan ada sharing, ada berbagi praktek baik, silakan. Jadi kemarin kepala sekolah menyampaikan berbagi praktek baik itu bukan bukan semata-mata karena guru penggerak atau CGP seperti itu, karena memang semua itu bisa memanfaatkan. Saya bukan dengan segala keterbatasan saya bisa tahu semua enggak, karena kadang-kadang banyak saya itu diberi informasi oleh teman-teman yang ada di sekolah ini, terutama Bapak Ibu guru. Baik, mungkin sampai di sini. Sebelum diakhiri, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Saya boleh menambah sedikit ya terkait dengan tadi adanya penghargaan. Ya, ternyata kemarin pada saat saya mengikuti Loka PSP, di situ dikatakan bahwasanya kita seharusnya tidak memberikan penghargaan. Karena pada kenyataannya penghargaan itu adalah hukuman yang tertunda. Jadi penghargaan itu secara teori tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa berupa hukuman yang tertunda. Jadi anak itu lama-kelamaan dia bukan berprestasi bukan karena keinginannya sendiri, tetapi motivasinya karena dia ingin memperoleh penghargaan. Jadi di sini dimohon nanti diharapkan kita itu sebagai guru jangan sampai memberikan penghargaan yang terlalu berlebihan kepada siswa. Setiap mereka melakukan kebaikan-kebaikan atau budaya positif yang ada di sekolah kan gitu ya. Jadi diharapkan nanti siswa memiliki kesadaran tersendiri tanpa harus mengharapkan imbalan berupa penghargaan. Dan kemarin juga sempat disanggah oleh kami ya, sekolah-sekolah yang ada di pinggiran bahwasanya khususnya dalam hal prestasi, kami sekolah pinggiran itu yang notabene jarang sekali memiliki prestasi, sehingga untuk penghargaan di sini sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Untuk siswa supaya lebih tergerak lagi berprestasi. Karena sekolah kita itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, di mana banyak sekali terdapat siswa yang berprestasi. Maka dari itu kami mohon maaf kemarin kepada fasilitator mengatakan bahwa dalam hal prestasi akademik maupun non-akademik, sekolah kami hingga saat ini masih menerapkan yang namanya pemberian penghargaan. Dikarenakan kami ini tidak sama inputnya dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Tetapi untuk di kelas mungkin Bapak Ibu diharapkan jangan terlalu sering memberikan penghargaan, karena ini nanti anak tidak memiliki kesadaran, tetapi anak akan berbuat baik karena dia ingin dipuji, diberikan penghargaan oleh guru, dan ini tidak baik untuk tumbuh kembang anak ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sofi atas masukannya dan sarannya, karena memang pada intinya dibutuhkan
dibutuhkan, penghargaan itu dibutuhkan, tapi bukan hal yang utama seperti itu. Kecenderungan peningkatan budaya positif itu nanti akan termotivasi karena dari pengaruh luar eksternal tadi. Diharapkan itu yang muncul adalah dari dalam, sehingga pribadi anak itu menjadi karakter yang kuat seperti itu. Terima kasih. Memang kadang-kadang tiap sekolah penerapannya itu berbeda-beda. Ini, kalau ini sebelum diakhiri ada contoh. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan pada siswa kelas 92, karena di sini sebenarnya pelanggarannya itu mungkin sering dilakukan. Yang ambil di sini adalah berkata kotor, tidak sopan itu. Artinya kadang nyebut nama-nama binatang ke temannya, terus nama orang tuanya kadang-kadang disebut gitu kan, anak-anak sering gitu. Ini yang saya jadikan contoh kemarin waktu penerapan segitiga restitusi. Baik, assalamualaikum Ais. Gimana kabarnya Ais? Alhamdulillah. Ais, aktivitasnya akhir-akhir ini apa ya? Mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas, Ibu dengar katanya Ais aktif di kegiatan ekstra. Ikut apa Ais? Pramuka. Alhamdulillah. Ais sehat? Ini nak? Alhamdulillah sehat. Nah gini Ais, kalau menurut Ais, kira-kira Ais tahu enggak kepentingannya Ibu manggil Ais hari ini? Baik, kalau masih Ais masih bertanya-tanya kenapa dipanggil sama Bu Iin seperti itu ya. Nah gini, coba akhir-akhir ini kira-kira kamu pernah merasa melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran lah di sekolah terutama gitu. Coba diingat-ingat Ais. Oh iya, ingat berarti Ais sudah bisa ingat Ais pernah ngomong atau bicara yang tidak sopan seperti itu, bahkan ada yang terkesan kasar. Ini mohon maaf ya kalau Ais Ibu panggil, karena memang ada beberapa murid gitu yang anggaplah cuma sekedar melaporkan Ibu, tapi ini Ibu ambil bukan memvonis Ais salah, tapi kita mencari solusi bersama. Baik Ais, gimana? Sepakat ya? Kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar menjadi lebih baik. Kira-kira Ais yang pernah Ais lakukan itu berbicara kasar atau tidak sopan itu Ais ingat pada beberapa anak? Siapa saja coba disebutkan? Farah pernah. Jadi Chelsea dan mungkin yang masih ingat Ais yang tiga ini kan ya. Tapi begini yang namanya kita tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kesalahan. Tadi sampaikan dari kesalahan itu kita belajar memperbaiki ya. Ais mau memperbaiki diri menjadi lebih baik kan? Ya bagus. Sekarang gini, kalau menurut Ais, tindakan yang Ais lakukan kemarin-kemarin itu benar atau salah? Salah ya. Kalau ditanyakan dari segi mana kesalahannya? Tidak menghargai teman seperti itu. Terus apa lagi istilahnya? Kalau yang Ais senang enggak? Awalnya kalau Ais itu melakukan itu awalnya Ais senang apa tidak? Yang membuat Ais itu bisa melakukan seperti itu karena Ais senang apa tidak? Tidak. Senang kalau orang itu
merasa tersakiti kan, seperti itu kan awalnya kan ya. Jadi Ais kadang mungkin Ais itu beneran apa guyon Ais? Guyon. Ada yang guyon, ada yang benar. Tapi kan temanmu itu menanggapinya kan beda-beda. Ada yang perasaannya terlalu sensitif seperti itu. Jadi kalau menurut Ais tindakan yang salah itu perlu diperbaiki benar? Perlu. Bagus. Sekarang selanjutnya untuk ini di kelas kan ada kesepakatan kan ya, yang sudah kita susun di awal-awal itu. Beberapa kesepakatan itu kalau dikaitkan dengan kasusnya Ais ini, yang Ais langgar itu yang bagian mana? Berbicara tidak sopan, ya. Berarti ada juga kurang menghargai teman atau orang lain. Padahal 2 poin itu penting apa Ais dalam hidup? Penting ya. Jadi diingat Ais, kalau itu penting, silakan Ais nanti bisa memperbaiki ya. Ini sebelum Ibu melanjutkan ke hal lainnya, kalau menurut Ais dari kesalahan yang sudah pernah Ais, kira-kira apa yang mau Ais lakukan untuk memperbaiki diri? Menghargai teman. Ya, terus menghargai teman, terus berbicara sopan kepada orang lain. Terus ada lagi kira-kira Ais? Apa? Mau memilih teman enggak? Tidak, ya, tidak memilih teman. Jadi di sekolah jangan ikut geng-gengan, ya. Jadi sih, mudah-mudahan dari yang Ais sampaikan tadi, solusi-solusi yang sudah Ais sampaikan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Ais ya. Baik, terima kasih Ais atas waktunya. Silakan Ais bisa kembali ke kelasnya. Assalamualaikum Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatul Bella dari kelas 92. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Iim karena telah menyelesaikan pelanggaran saya dari minggu-minggu kemarin. Saya harap saya bisa lebih menjadi lebih baik untuk tidak memilih teman, tidak berkata kasar, dan mengontrol emosi. Terima kasih buat Bu Iim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Kata-kata seperti itu. Ini kira-kira kamu kadang-kadang mereka bukan seperti itu. Awalnya kita sengaja ikut-ikutan, dianggap gaul. Kelas bonus malah. Iya Mas. Lagi setelah mengganggu. Beda kan sama birthday? Kamu losan. Suri kalau Ada satu lagi. Seperti ini yang disampaikan kepada kami dalam setiap kegiatan, bahwa menjadi guru itu bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Masa depan siapa? Masa depan murid kita. Mudah-mudahan lukisan itu telah menjadi lukisan terbaik, dan mereka insya Allah tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Mohon izin untuk kegiatan akhir
menyampaikan refleksi, Bapak Ibu menuliskan di sini saja langsung, ya nanti jadi catatan pribadi saya. Yang harus dijawab 3 poin. Apa yang Bapak Ibu pelajari pada Apa yang paling dia pelajari pada kegiatan ini? Langsung kegiatannya. Langsung jawabannya. Namanya apa Bu? Kegiatan budaya positif. Bagaimana perasaan? Perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Apa yang pertemuan apa ya? Destinasi. Ya. Apa itu? Terus yang ketiga, saran untuk kegiatan selanjutnya. Jadi karena Ini baru modul 1. Kan Selanjutnya, Iya. saran selanjutnya angpau yang kedua. angpau sih. Mudah-mudahan segera cair dari bukan selanjutnya. Ada tanya apa itu? Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Berkenalnya beri nama, tidak apa-apa. tutup dulu, tutup ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu mendampingi saya dalam kegiatan ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.